Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tafsir. Nomor satu, secara bahasa berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Namun secara istilah tafsir adalah upaya memahami Al-Quran yang selaras dengan makna kebahasaan. Dari kata tafsir itu sendiri berarti mencari kejelasan. Kemudian perbedaan antara tafsir dan takwil ialah tafsir menyembunyikan makna kepada sebagian pendengarnya, sedangkan takwil ialah mempunyai beberapa makna yang semuanya diterima. Namun takwil kebanyakan dipakai oleh ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan tafsir kebanyakan dipergunakan untuk ayat-ayat muhkamat. Tafsir terdapat pada kata demi kata, sedangkan takwil terdapat pada kalimat. Kemudian nomor 2 yaitu pengertian dari tafsir bil maksur, merupakan tafsir yang paling agung manakala sanadnya sampai kepada Rasulullah atau pada sahabat, karena mereka menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi selama Al-Quran diturunkan. Kemudian tafsir bil ra'i ialah penafsiran dengan menggunakan ijtihad yang berdasarkan atas prinsip logika yang sistematis, yang sah dengan syarat yang ketat. Tafsir ini terbagi menjadi dua, yaitu mahmud dan mazmun. Ada yang mahmud terpuji dan mazmun yang tercela. Syekh Mana Al-Qattan berpendapat tafsir yang dalam penjelasannya atau mufassir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada logikanya semata. Kemudian Syekh Qurtubi berpendapat bahawa siapa saja yang memahami Al-Quran berdasarkan atas dugaan dan apa yang terlintas di dalam benaknya atau di dalam batinnya semata, tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disepakati, maka ia salah dan tercela. Kemudian yang ketiga, penjelasan. Yang pertama, penjelasan dari tahlili. Tahlili itu teknik yang digunakan oleh mufassir dalam menjelaskan sesuai dengan urutan ayat dalam mushaf Al-Quran, baik sejumlah ayat yang berurutan satu surah penuh atau seluruh ayat Al-Quran. Kemudian teknik ini juga menggunakan seluruh makna yang tercakup pada setiap kosakatanya, dan merupakan metode yang paling lama usianya dan paling sering digunakan dari pertama tafsir dimulai. Kemudian yang kedua ada yang namanya ijmali, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global, menjelaskan secara ringkas, tetapi menggunakan bahasa populer yang sudah dipahami dan mudah dibaca. Biasanya seorang mufassir sebagai seorang mufassir mengaitkan makna lafal ayat dengan teks Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian yang ketiga ada muqaran. Muqaran adalah metode penafsiran dengan membandingkan ayat Al-Quran yang dimiliki kesamaan atau kemiripan redaksinya dengan Al-Quran itu sendiri atau dengan hadis Nabawi, dengan pendapat ulama yang menyangkut penafsiran dan perbandingan ayat dengan kitab suci lain seperti Taurat, Injil, untuk menjelaskan makna ayat dari yang ditafsirkan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada yang namanya maudhu'i. Maudhu'i merupakan suatu penafsiran yang berbicara mengenai topik yang sama dan tidak berdasarkan urutan susunan surat dalam mushaf. Ulama salaf berpendapat tafsir ini sebagai menjadi tafsir Al-Quran dengan penafsiran ayat-ayat hukum dan menjelaskan makna suatu kata pada suatu ayat. Kemudian nomor 4, tafsir dari masa Rasulullah hingga masa sahabat. Dari awal mula Al-Quran diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah, maka penafsiran terhadap Al-Quran juga telah mulai dilakukan oleh beliau. Ketika Rasulullah menerima wahyu berupa ayat Al-Quran, maka kemudian beliau menyampaikan apa yang diterimanya kepada sahabat seperti yang berdasarkan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah tidak menafsirkan ayat Al-Quran kecuali beberapa ayat yang telah
diajarkan oleh Jibril. Kemudian Rasulullah tidak menjelaskan semuanya, akan tetapi hanya menjelaskan ayat-ayat yang makna atau maksud yang tidak diketahui oleh para sahabat dengan menggunakan istilah yang tidak panjang lebar. Beliau menjelaskan hal-hal yang samar dan global, merinci sesuatu yang masih umum. Para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kemudian menafsirkan dengan pemikiran atau ra'yunya sendiri, dan menafsirkan dengan keterangan dari Ahlul Kitab. Akan tetapi sebagian sahabat tidak sepakat dengan penafsiran Al-Quran dengan ra'yu dan keterangan dari Ahlul Kitab. Kemudian dengan seiring berjalan waktu, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, dan didirikanlah madrasah-madrasah tafsir yang gurunya dari para sahabat, dan kemudian diikutilah oleh murid-muridnya adalah para tabi'in hingga terjaga dan dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Kemudian yang nomor 5, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain merupakan tafsir yang karyanya ditulis oleh dua orang Jalaluddin, makanya tafsir tersebut dikatakan Jalalain, dengan yang artinya dua orang Jalaluddin. Maka tafsir Jalalain ialah karena menggunakan tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali atau dengan cara meringkas atau menggunakan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Jalalain menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Metode yang digunakan oleh Asyuti ialah melanjutkan metode yang digunakan oleh Mahali, yaitu adalah gurunya sendiri. Sekian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.